Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadelina Andayani, selaku perwakilan dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai materi struktur. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Putu Ananda Wisutama dengan NIM akhir 07. Yang kedua ada saya, Kadelina Andayani, NIM 014. Yang ketiga ada Muhammad Zamroni dengan NIM akhir 018. Yang keempat ada IGD Wahyu Saputra dengan NIM akhir 023. Dan yang kelima ada Agung Firmansyah dengan NIM akhir 025. Adapun yang akan kami bahas pada presentasi kali ini adalah mengenai apa itu struktur, substruktur, superstruktur, dan upper struktur. Yang pertama mengenai struktur. Struktur merupakan sarana untuk menyalurkan beban akibat penggunaan dan atau kehadiran bangunan ke dalam tanah. Struktur bangunan merupakan elemen-elemen atau bagian yang pokok penting dalam berdirinya suatu bangunan seperti adanya atap, dinding, pondasi, dan sebagainya. Struktur ini nantinya akan melengkapi elemen-elemen struktur bangunan lain seperti pada bagian interior rumah sehingga membentuk suatu kesatuan yang indah dan kokoh. Bagian struktur yang pertama adalah substruktur. Fungsi utama dari substruktur ini adalah untuk memindahkan beban dari superstruktur ke tanah yang ada di bawahnya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Lina. Yang saya akan presentasikan yaitu ada pondasi dangkal dan pondasi dalam. Saya akan membahas pondasi dangkal terlebih dahulu. Pondasi dangkal adalah pondasi yang mendukung beban secara langsung. Dan pondasi ini digunakan apabila lapisan tanah pendukung pada dasar pondasi terletak relatif jauh dari permukaan tanah atau daya dukung tanah pada dasar bangunan lemah. Adapun jenis-jenis dari pondasi dangkal, yaitu yang pertama ada pondasi telapak. Pondasi telapak digunakan untuk mendukung beban titik individual, seperti kolom struktur. Pondasi ini dapat dibuat dalam bentuk melingkar ataupun persegi. Jenis pondasi ini terdiri dari lapisan beton yang bertulang dengan ketebalan yang seragam. Tetapi pondasi ini dapat juga dibuat dalam bentuk bertingkat jika pondasi ini dibutuhkan untuk menyebarkan beban dari kolom berat. Selanjutnya itu ada pondasi memanjang atau menerus. Pondasi memanjang adalah jenis pondasi yang digunakan untuk mendukung beban yang memanjang atau beban garis, baik untuk mendukung beban dinding atau beban kolom, di mana penempatan kolom dalam jarak yang dekat dan fungsional. Kolom tidak selalu mendukung beban berat dari sehingga pondasi dapat tidak terlalu dibutuhkan. Selanjutnya yaitu ada pondasi rakit. Pondasi yang digunakan untuk mendukung bangunan yang terletak pada tanah lunak atau digunakan bila susunan kolom-kolom jaraknya sedemikian dekat di semua arahnya, sehingga menggunakan pondasi ini sisinya berhimpit satu sama lain. Next. Di sini saya akan melanjutkan ke pondasi dalam. Pondasi dalam adalah jenis pondasi yang dibedakan dari pondasi dangkal dengan pondasi yang mereka tertanam ke dalam tanah. Ada pula jenis-jenis pondasi dalam, yaitu yang pertama ada pondasi sumuran. Pondasi sumuran merupakan pondasi peralihan antara pondasi dangkal dan pondasi tiang, digunakan bila tanah dasar yang kuat terletak pada kedalaman yang relatif dalam. Selanjutnya yaitu ada pondasi tiang. Pondasi tiang digunakan bila tanah pondasi pada kedalaman yang normal tidak mampu mendukung
bebannya dan tanah kerasnya terletak pada kedalaman yang sangat dalam. Pada pondasi tiang umumnya berdiameter lebih kecil dan lebih panjang dibanding dengan pondasi sumuran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang slough. Beton slough artinya balok beton yang dipasang memanjang pada atas fondasi batu kali. Beton slough berfungsi mengikat dan memperkuat fondasi dinding bagian bawah. Sebagai akibatnya, jika terjadi pergerakan tanah yang menyebabkan pecahnya fondasi dinding, akan terlindungi oleh beton slough. Superstruktur. Superstruktur merupakan bagian-bagian bangunan yang terletak di atas permukaan tanah dan di bawah atap, serta layak ditinggali oleh manusia. Yang dimaksud struktur tengah diantaranya dinding, kolom, dan ring balok. Kolom. Kolom adalah batang atau vertikal dari rangka struktur yang memikul beban dari balok. Kolom merupakan suatu elemen struktur tekan yang memegang peranan penting dari suatu bangunan. Selanjutnya, materi ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan mengenai ring balok. Ring balok adalah bagian dari struktur bangunan seperti balok yang terletak di atas dinding bata yang berfungsi sebagai pengikat pasangan bata dan juga untuk meratakan beban dari struktur yang berada di atasnya. Seperti beban yang diterima oleh kuda-kuda. Dirancang untuk menanggung dan menyalurkan beban menuju kolom penopang yang selanjutnya yang diteruskan ke fondasi. Selain itu, ring balok juga mempunyai fungsi sebagai pengikat kolom-kolom agar apabila terjadi pergerakan kolom-kolom tersebut tetap bersatu padu, mempertahankan bentuk dan posisi yang semula. Ring balok dibuat dari materi yang sama dengan kolom sehingga kolerasi ring balok dengan kolom itu sama. Berstruktur. Struktur atas bangunan antara lain rangka dan kuda-kuda. Struktur atap adalah bagian bangunan yang menahan atau mengalirkan beban dari atap. Struktur atap terbagi menjadi rangka atap dan penopang rangka atap bisa berupa kuda-kuda. Rangka atap berfungsi menahan beban dari bahan penutup atap sehingga berupa susunan balok-balok atau dari bambu, kayu, atau baja secara vertikal dan horizontal, kecuali pada struktur atap dak beton. Material penyusun rangka dan kuda-kuda antara lain kayu, bambu, dan baja ringan. Oke, selanjutnya materi akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang rangka atap. Pada dasarnya, konstruksi kuda-kuda terdiri dari rangkaian batang yang selalu membentuk segitiga. Kuda-kuda diletakkan di atas dua tembok selaku tumpuannya. Kuda-kuda diperhitungkan mampu mendukung beban-beban atap dalam satu luasan atap tertentu. Beban-beban yang dihitung adalah beban mati, yaitu berat penutup atap, reng, usuk, gording, dan kuda-kuda. Dan beban hidup seperti angin, air hujan, orang pada saat memasang atau memperbaiki atap. Jenis-jenis kuda-kuda yang pertama ada kuda-kuda kayu. Kuda-kuda kayu digunakan sebagai pendukung atap dengan bentang sekitar 12 meter. Kuda-kuda baja sebagai pendukung atap dengan sistem framework atau lengkung dapat mendukung beban atap sampai beban atap dengan sampai bentang 75 meter. Seperti pada hanggar pesawat, stadion olahraga, bangunan pabrik, dan lain-lain. Kuda-kuda bambu pada umumnya mampu mendukung beban atap sampai dengan 10 meter. Next, berikut adalah dokumentasi dari foto-foto strukturnya. Dapat dilihat ada foto pondasi dari proyek rumah di Jalan Gandapura, Sanur. Kemudian ada dokumentasi untuk struktur slough dari proyek rumah di Jalan Gandapura juga, Sanur. Kemudian kolom dari proyek di Jalan Pantai Nyanyi, Braban. Kemudian ada ring balok dari proyek rumah Jalan Nuansa Indah, Gatsu Barat. Dan kuda-kuda baja dari proyek rumah di Jalan Nuansa Indah, Gatsu Barat. Next. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan.